dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya bersama dengan rekan saya yang bernama Eva Nurfabela dengan NPM A1A020115, kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarwit Sarwono M.Hum dan Ibu Vina Hiasa MA. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami tentang Hikayat Puspawiraja dan Hikayat Parangpunting. Dengan pokok pembahasan 1 abstrak, 2 pendahuluan, 3 pembahasan Hikayat Puspawiraja dan Hikayat Parangpunting, 4 analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik Hikayat Puspawiraja, dan 5 persamaan dan perbedaan Puspawiraja dan Parangpunting. Yang pertama, abstrak. Karya sastra merupakan salah satu hasil seni yang menggambarkan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas manusia yang berkembang dari ide-ide pemikiran para pelaku seni. Hikayat Puspawiraja atau Hikayat Bispuraja ialah cerita yang populer sekali. Hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand. Pernah diterbitkan oleh J.C. Freyssinet di Leiden dengan judul Hikayat Bispuraja pada tahun 1849 dan di Singapura pada tahun 1899. Pokok ceritanya mengisahkan Maharaja Bispuraja yang terpaksa meninggalkan istana bersama permaisurinya, Tuan Putri Kamalaksana dan kedua putranya Jaya Indra dan Jaya Chandra. Dalam pelarian itu mereka mengembara, mengalami berbagai penipuan sehingga terpisah satu dengan lainnya. Tetapi berakhir dengan bahagia, dengan berkumpul kembali dalam satu kerajaan yang besar. Jaya Indra dan Jaya Chandra kemudian dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah lama tua. Ceritanya berbentuk cerita sisipan. Naskah cerita terdapat di Leiden, tertulis di Krekot, Jakarta pada tahun 1821. Hikayat Parangpunting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang maha kuasa adalah Batara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara ini diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang muda. Mungkin sekali naskah ini adalah salinan dari naskah yang pernah dibicarakan oleh R.O. Weinstein. Pendahuluan. Kesusastraan Melayu klasik disusun oleh Dr. Lia Yok Fang setelah ia mengikuti seminar kesusastraan Melayu modern di Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada saat itu, 2 orang editor dari Erlangga datang menjumpainya dan menyatakan minatnya untuk menerbitkan sejarah kesusastraan Melayu klasik atau SKMK di Indonesia. Dalam kesusastraan Melayu klasik terdapat sastra zaman peralihan Hindu-Islam yang masih sukar untuk dipahami. Sastra zaman peralihan Hindu-Islam termasuk sastra Melayu lama yang pada umumnya tidak bertarikh dan tidak ada nama pengarangnya, serta tertulis dalam huruf Arab dan hasil sastra Melayu dianggap tertua, juga tidak sunyi dari pengaruh Islam. Semua sastra zaman peralihan berjudul hikayat. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Tuhan yang dijunjung tinggi mula-mula adalah Dewata Mulia Raja atau Batara Kala, kemudian diganti oleh Raja Shah Alam. Plotnya selalu menceritakan dewa-dewi atau dewa yang turun ke dunia untuk menjadi raja atau anak raja. Sastra zaman peralihan biasanya mempunyai 2 judul, satu judul Hindu dan satu judulnya lagi Islam. Seringkali judul Islam adalah judul yang lebih dikenali daripada judul Hindunya. Hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu-Islam misalnya adalah Hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja dan Hikayat Bispuraja merupakan cerita yang sangat populer, namun hikayat ini tidaklah banyak. Hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand, namun Van der Toep, demikian juga R.O. Weinstein tidak percaya kepada kemungkinan ini karena di dalamnya tidak terdapat kata-kata Thailand atau gelar yang berasal dari Thailand.
Selain hal tersebut, hikayat ini mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan versi Parsia atau Indianya. Hikayat Parangpunting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang maha kuasa bernama Batara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. 3. Pembahasan. Tersebutlah cerita sebuah negeri yang bernama Astanapura Negara. Rajanya bernama Bispu Raja, sedangkan permaisurinya bernama Kemala Tisna Dewi. Baginda tersebut mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Jaya Indra dan yang kedua bernama Jaya Cindra. Anaknya yang kedua ini masih dalam keadaan menyusui. Pada suatu hari, Baginda mendengar bahwa adinda Baginda yang bernama Antaraja sedang mufakat dengan semua pegawai dan hulu balangnya yang muda-muda hendak merebut kerajaan. Maka Baginda pun sangat masyghul dengan duka citanya. Pikir Baginda kalau ia melawan Antaraja berperang, niscaya banyaklah rakyat yang mati dan pun banyak tumpah ke bumi. Untuk mengelakkan kejadian ini, Baginda pun hendak pergi dari negeri. Permaisuri berkata, "Pati pun serta tuanku, karena pati adalah umpama kaus. Jikalau ditinggal kaus itu, binasalah kaki." Pada malam hari, Baginda dan istrinya pun mendukung anak-anak mereka keluar dari negeri Astanapura Negara. Mereka masuk keluar hutan rimba yang besar dan padang yang luas. Beberapa lama berjalan, hari pun sudahlah siang dan mereka pun sampai di tepi sungai dan berhenti di bawah sebatang pohon kayu. Maka Baginda pun mendengar anak burung bayan di atas pohon kayu berbunyi mencari ibunya. Hatta anak Baginda pun menangis menginginkan anak burung bayan itu. Biarpun tahu bahwa barang siapa yang menceraikan anak burung itu dari ibunya, niscaya menjadi bapak, diambil juga anak burung bayan itu untuk anaknya karena sayang kepada anaknya. Beberapa lama kemudian anak burung itu pun kembali ke sarangnya. Hatta ibu burung itu pun pulang, diciumnya bau manusia di patuk kepala anaknya. Tersebut pula perkataan Baginda mendukung istrinya menyeberang sungai. Tatkala ia kembali, didapati anak-anaknya sudah tidak ada di tempat yang ia taruh. Maka Baginda pun rebah pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Baginda pun mencari anak-anaknya di tepi pantai, tetapi tidak bertemu. Hatta Baginda pun kembali mendapatkan istrinya, tetapi istrinya juga sudah hilang. Maka Baginda pun mencari istrinya berkeliling segenap pohon, juga tidak bertemu. Akhirnya terpaksa Baginda merelakan kehilangan dan terus berjalan di dalam hutan rimba yang besar. Selang beberapa lama Baginda pun sampailah kepada sebuah negeri. Karena terlalu lelah, Baginda pun tidur di sebuah balai di luar kota. Tatkala Baginda terbangun dari tidurnya, didapati dirinya di atas seekor gajah. Seseorang menteri mengatakan bahwa Baginda telah dipilih oleh gajah untuk menjadi raja di dalam negeri itu. Karena raja dalam negeri itu sudah mati dan tiada anak yang menggantikannya, maka Baginda pun telah menjadi rajalah di dalam negeri itu. Terlalu adil dan murahnya. Hatta terdengarlah berita kepada semua negeri yang takluk, maka segala raja pun datang menghadap Baginda bawa persembahan yang banyak. Namun demikian, Baginda tidak beroleh kesukaan juga, melainkan duka cita siang dan malam, karena mengingat anak istrinya yang hilang. Syah dan Baginda pun menyuruh memberi dirham dan sedekah kepada segala fakir miskin, karena Baginda hendak meminta dipertemukan Dewata Mulia Raya dengan anak dan istri Baginda. Maka segala fakir dan miskin pun menjadilah kayalah. Tersebutlah pula perkataan anak Baginda yang 2 orang itu. Mereka sebenarnya tidak hilang, melainkan diambil oleh seorang nelayan. Nelayan itu membawa mereka pulang ke rumah dan memelihara mereka dengan baik. Hatta pada suatu hari, nelayan itu pun mempersembahkan kedua orang anak yang dipungutnya itu kepada Baginda untuk mendapatkan karunia Baginda. Baginda sangat tertarik kepada kedua orang anak nelayan ini, karena rupa mereka seperti anak-anaknya yang hilang itu. Mula-mula mereka dijadikan biduanda, kemudian dijadikan bentara. Akan nelayan itu, dia pun dianugerahi Baginda persalinan dan harta emas yang banyak. Pada suatu hari, datanglah seorang nahkoda dari negeri Wijaya Nekerma untuk mengunjungi Baginda dan dijamu oleh Baginda di dalam
dalam istananya. Kedua orang bentara pun disuruh pergi menjaga kapal nahkoda itu. Harta bentara yang muda itu pun mengantuk lalu tertidur. Bentara tua pun membangunkan adiknya serta menceritakan kepada adiknya asal mula mereka menjadi bentara di dalam istana. Adapun cerita Jaya Indra itu semuanya didengar oleh seorang perempuan yang sedang tidur dalam kurung buritan. Dan perempuan itu tidak lain melainkan adalah bunda mereka, yaitu Putri Kemala Dewi yang hilang dilarikan nahkoda kapal itu. Maka Putri Kemala Dewi pun keluar mendapatkan anaknya serta memeluk dan mencium mereka. Peristiwa ini menggemparkan segala orang yang ada di dalam kapal itu. Masing-masing mengatakan bentara yang disuruh Baginda menunggu kapal itu berbuat salah dengan istri nahkoda. Baginda pun murka sekali dan menyuruh Algojo untuk menangkap mereka serta membawa mereka keluar negeri untuk dipenggal lehernya. Putri Kemala Dewi menangis sambil berteriak-teriak bahwa kedua bentara adalah anaknya yang baru bertemu sesudah lama bercerai. Tetapi kata-katanya tidak dihiraukan oleh orang. Tersebutlah pula perkataan Algojo yang membawa kedua bentara untuk dibunuh itu. Penunggu pintu sebelah matahari hidup tidak mau membuka pintu karena ia tidak percaya kedua bentara itu berbuat jahat. Lagi pula tidak ada adat dari zaman dulu itu membunuh orang pada ketika tengah malam. Lalu diceritakan kisah orang yang bertindak dengan tiada usul periksanya. Demikian juga yang dibuat oleh penunggu pintu di sebelah selatan, utara, dan di sebelah maghrib. Cerita yang dikisahkan oleh orang penunggu itu berbunyi seperti ini. Seorang raja yang terlalu besar kerajaannya itu hendak mencari saat yang baik untuk mendirikan istana. Seorang ahli nujum berkata bahwa jikalau istana dibangun pada hari di bulan tertentu, ia akan menjadi emas. Pada saat yang ditentukan itu, maka ahli nujum pun memalu gongnya. Tetapi istana yang dibangun itu tidak menjadi emas. Baginda pun murka dan membunuh ahli nujum itu. Selang beberapa lamanya, seorang peladang mempersembahkan pisang emasnya yang ditanam ketika gong berbunyi. Maka Baginda pun menyesallah akan dirinya. Yang kedua, tersebut pula kisah seekor burung bayan yang dipelihara oleh raja. Pada suatu hari, burung bayan itu membawa sebiji buah pauh kepada raja. Katanya, barang siapa yang memakan buah pauh itu, tubuhnya akan menjadi seperti warna emas. Maka raja pun menanam buah itu supaya menjadi banyak. Hatta beberapa lama, buah pauh itu besarlah lalu berbuah. Maka luruhlah buah pauh itu sebuah tepat pada lubang tedung. Seorang penunggu buah pauh itu mengambilnya dan mempersembahkan kepada raja. Raja memberikan kepada seorang tua yang memakan lalu mati. Raja murka sekali, disangkanya burung bayan itu hendak durhaka. Lalu dihempaskannya burung bayan itu, maka burung bayan itulah mati. Hatta raja pun menaruh buah pauh itu, maksudnya untuk diberi pada orang yang berdosa. Seseorang penyamun yang memakannya, tubuhnya menjadi seperti warna emas. Raja lalu menyuruh memeriksa hal ini. Kemudian ternyata buah pauh yang diberikan kepada orang tua dulu itu pernah jatuh ke lubang ular tedung. Maka raja pun sangat menyesal sebab membunuh burung bayan itu dengan tidak diperiksa. Yang ketiga, tersebutlah perkataan seorang miskin dua laki istri memelihara seekor cerempelai yang sangat dikasihi. Pada suatu hari, orang miskin suami istri pergi ke rumah. Tinggallah cerempelai itu menunggu rumah dan memelihara seorang anak yang masih dalam ayunan. Maka datang seekor ular besar yang menjalar dari bawah ayunan itu dan memanggut anak itu. Maka anak itu pun mati. Apabila cerempelai melihat ular itu, ia pun menerkam dan menggigitnya sehingga ular itu mati. Maka cerempelai itu pun duduk di muka pintu dengan mulut yang berlumuran darah. Tatkala orang miskin itu pulang ke rumah, didapatinya anaknya sudah mati dan mulut cerempelai itu berlumuran dengan darah. Cerempelai itu lalu dibunuh. Hatta seorang orang miskin itu pun bertemu dengan bangkai ular dan mengertilah ia kejadian yang sebenarnya. Maka ia pun menyesal. Yang keempat, tersebutlah perkataan orang miskin dua laki bini memelihara seekor anjing yang dikasihi pada suatu hari. Orang miskin ini
hendak pergi berlayar dan berpesan kepada anjingnya supaya tinggal menunggui rumah dan memelihara istrinya. Sepeninggal orang miskin itu, istrinya zina dengan seorang laki-laki muda. Pada suatu malam, tatkala orang miskin itu pergi ke perahu menunggu dagangannya, anjing itu pun menerkam kerongkongan genda istri tuanya hingga mati. Apabila istri tuanya itu lari, diikutinya dan diterkamnya pula kerongkongan hingga mati. Maka anjing itu pun duduk menunggu mayat istri tuanya di muka tangga. Apabila orang miskin itu pulang ke rumah, didapatinya lah istrinya mati terlantar di muka pintu tangga dan mulut anjing itu berlumuran darah. Maka dengan tiada periksa, anjing itu ditikamnya dengan lembing sampai mati. Naik ke rumahnya dan dilihatnya seorang laki-laki mati di dalam biliknya. Mengertilah ia apa yang sudah terjadi, maka ia pun menyesal dengan tiada kesudahan. Maka hari pun sianglah, keempat orang penunggu pintu pun pergi mendapatkan ahli nujum yang terbesar di dalam negeri dan menceritakan hal bentara dua orang yang hendak dibunuh Baginda itu. Ahli nujum itu lalu membawa keempat orang penunggu pintu pergi menghadap Baginda dan memohon Baginda memeriksa perkara bentara dua orang ini. Bentara yang dua orang ini lalu dipanggil. Dari cerita Jaya Indra taulah Baginda bahwa bentara dua orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anaknya yang sudah hilang. Baginda lalu terjun dari atas singgasana memeluk dan mencium mereka sambil menangis. Putri kepala Kisna Dewi juga dijemput dari kapal nahkoda. Nahkoda kapal itu mengatakan dia tidak pernah menjamah tubuh Tuan Putri, menghampiri pun tidak, karena setiap kali ia hendak mendekati Tuan Putri, ia pun merasa tubuhnya menjadi panas seperti api. Baginda pun bahagia sekali mendengar keterangan nahkoda kapal itu. Segala bunyi-bunyian lalu dipalu, maka seisi negeri pun ramailah bersuka-suka cita. Putri Kemala Kisna Dewi juga dijadikan permaisuri, maka beberapa lamanya Baginda di dalam kerajaan tiada orang yang dianiaya dan teraniaya di dalam negeri itu. Hatta beberapa lamanya Baginda pun hendak berbuat kebaktian dan ibadat kepada Dewata Mulia Raja dan merajakan anaknya Jaya Indra di dalam negeri Semanta, Puranegara. Tersebutlah perkataan Antaraja Mamanda Baginda yang jadi raja di negeri Astana Puranegara. Hatta Antaraja pun sakit lalu hilang dan negeri Astana Puranegara pun sunyi karena tidak ada orang yang patut menjadi raja di dalam negeri tersebut. Kan lalu dikirim ke negeri Semantapura untuk memohon raja. Sebelum berpisah, Jaya Indra berpesan kepada adindanya supaya jangan mengubah istiadat yang dulu dan senantiasa menghukum dengan hukum yang adil dan mengasihi segala menteri pengawal hulu balang sekalian. Maka kedua raja itu pun tetaplah menjadi raja dalam negerinya masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hikayat Perang Punting dalam mata kuliah Sejarah Sastra yang dibina oleh Ibu Finehiasa MA. Hikayat Perang Punting merupakan hikayat yang termasuk ke dalam karya kesusastraan zaman peralihan Hindu-Islam. Hikayat Perang Punting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang Maha Kuasa bernama Bhattarakala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Dalam hikayat ini masih dijumpai penjelmaan dewa menjadi manusia atau binatang. Masih dijumpai adat sayembara untuk memperebutkan seorang putri raja. Disebut hikayat Perang Punting karena di dalamnya terdapat peristiwa penukaran tongkat ajaib dengan sebilah parang punting yang dapat menjalankan semua perintah pemiliknya, termasuk melawan musuh. Hikayat ini menceritakan kutukan terhadap Putri Langkam Cahaya oleh ayahnya karena hamil sebelum menikah akibat perbuatan dengki seorang dewa lain. Putri diturunkan ke dunia sebagai wanita buruk rupa dan miskin. Di sebuah hutan, ia melahirkan seorang bayi lelaki. Anak inilah yang kemudian menjadi pahlawan hikayat ini. Ia memiliki seekor naga raksasa sakti yang dahulu dibelinya dari seorang tua dengan sekantung beras hasil mengemis ibunya. Bersama naga itu, ia juga memelihara seekor elang dan tikus putih. Cerita
cerita diakhiri dengan ikut sertanya sang pahlawan dalam sebuah sayembara memperebutkan putri Mahadewa. Sang pahlawan keluar sebagai pemenang yang dipilih sang putri setelah melewati berbagai rintangan dan perkelahian melawan anak-anak raja yang iri dan dengki padanya. Perbedaan dan persamaan Puspawiraja dan Parangpunting. Satu persamaan, adapun persamaan antara hikayat Puspawiraja dengan hikayat Parangpunting, yakni sama-sama sastra zaman peralihan. Sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Ciri-cirinya adalah Tuhan yang dijunjung tinggi, awalnya Dewata Mulia Raya atau Batrakala, kemudian diganti oleh Raja Shah Alam. Plotnya selalu menceritakan Dewa Dewi antara bidadari yang turun ke dunia untuk menjadi raja atau anak raja yang mempunyai dua judul, yaitu sastra Hindu dan Islam. Kedua yaitu perbedaan. Perbedaan ini terdapat pada cerita pada masing-masing hikayat. Pada hikayat Parangpunting masih dijumpai penjelmaan dewa menjadi manusia atau binatang. Masih dijumpai adat sayembara untuk memperebutkan seorang putri raja. Disebut hikayat Parangpunting karena di dalamnya terdapat peristiwa penukaran tongkat ajaib dengan sebilah parangpunting yang dapat menjalankan semua perintah pemiliknya, termasuk melawan musuh. Hikayat ini menceritakan kutukan terhadap Putri Langkam Cahaya oleh ayahnya karena hamil sebelum menikah akibat perbuatan dengki seorang dewa lain. Putri diturunkan ke dunia sebagai wanita buruk rupa dan miskin. Di sebuah hutan, ia melahirkan seorang bayi lelaki. Anak inilah yang kemudian menjadi pahlawan hikayat ini. Ia memiliki seekor naga raksasa sakti yang dahulu dibelinya dari seorang tua dengan sekantung beras hasil mengemis ibunya. Bersama naga itu, ia juga memelihara seekor elang dan tikus putih. Cerita diakhiri dengan ikut sertanya sang pahlawan dalam sebuah sayembara memperebutkan putri Mengendra sehari bulan. Sang pahlawan keluar sebagai pemenang yang dipilih sang putri setelah melewati berbagai rintangan dan perkelahian melawan anak-anak raja yang iri dan dengki padanya. Hikayat Puspawiraja mengisahkan Maharaja Bispuraja yang terpaksa meninggalkan istana bersama permaisurinya, Tuan Putri Kamalaksana dan kedua putranya, Jaya Indra dan Jaya Chandra. Dalam pelarian itu, mereka mengembara, mengalami berbagai penipuan sehingga terpisah satu dengan lainnya, dan pada akhirnya bertemu kembali dan hidup bahagia. Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik. Tema. Cerita ini bertemakan tentang seorang raja yang menghindari peperangan dengan saudaranya yang hendak merebut kerajaan. Tetapi, raja dan istri serta anaknya melarikan diri dari istana ke dalam hutan belantara, dan pada akhirnya menjadi raja di negara Semanta Puranegara. Alur yang terdapat dalam cerita ini adalah alur maju. Hal ini tampak dari awal penceritaan yang mengisahkan tokoh utama yaitu Bispuraja yang terpaksa meninggalkan istana bersama permaisurinya bernama Tuan Putri Kemalakisna Dewi dan kedua putranya Jaya Indra dan Jaya Chandra. Dalam pelarian itu, mereka mengembara, mengalami berbagai penipuan sehingga terpisah satu dengan lainnya. Tetapi berakhir dengan bahagia, berkumpul kembali dalam satu kerajaan yang besar. Jaya Indra dan Jaya Chandra kemudian berkumpul dan dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah lama tua. Tokoh utama 1. Bispuraja atau Raja Astana Puranegara atau Raja Semanta Puranegara. Kedua, Kemalakisna Dewi. Ketiga, Jaya Indra. Keempat, Jaya Chandra. Dan kelima, Antaraja. Perwatakan 1. Bispuraja atau Raja Astana Puranegara atau Raja Semanta Puranegara, yaitu adil, baik hati, penyayang, dermawan, penyabar, dan bijaksana. Kedua yaitu Kemalakisna Dewi, setia, penyayang, baik hati. Ketiga, Jaya Indra, patuh, anak yang baik, bijaksana, dan dewasa. Keempat, Jaya Chandra, anak yang patuh dan penurut, baik hati. Kelima, Antaraja, licik, egois, berjiwa keras, iri, dengki, dan penuh tipu daya.
Setting atau lokasi, yaitu Kerajaan Astana Puranegara, Kerajaan Semantapura Negara, hutan belantara, padang luas, sungai, pantai, balai kota, rumah, negeri Bijaya, Nekerma, dan istana. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada cerita masih terlihat monoton dan kurang adanya tingkat kreativitas yang tinggi sehingga menjadikan cerita masih terlihat hambar dan kaku. Isi cerita dalam Hikayat Puspawiraja juga kurang memberi penekanan atau motivasi kepada para pembaca untuk lebih bersemangat menikmati karya sastra tersebut. Amanat. Banyak nilai pelajaran hidup yang dapat dipetik, yaitu dalam cerita ini pertentangan kekuasaan, lika-liku kehilangan orang tersayang, hingga menemukan hikmah manis buah dari kesabaran, ketabahan, dan rasa syukur sang raja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai pelajaran kehidupan dalam jalan cerita rakyat ini perlu dijadikan pelajaran bagi kita semua. Setiap rintangan dan persoalan kehidupan pasti memiliki jalan keluarnya. Kedua yaitu unsur ekstrinsik, latar belakang. Latar belakang dari Hikayat Puspawiraja adalah Kerajaan Astana Puranegara yang merupakan awal dimulainya kisah Bispuraja. Kedua, nilai religi yaitu ajaran agama Hindu-Islam. Dan yang ketiga yaitu nilai moral, kemurahan hati sang raja kepada fakir miskin, membawanya bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya, serta selalu bersabar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.